Pada video kali ini kita akan belajar Adobe Query menggunakan filter yang diperoleh dari Combo Box. Mula-mula kita buat aplikasi baru, kita simpan semua. Coba kita running, sudah bisa. Kemudian kita pindahkan database ke folder yang sama. Setelah database kita pindahkan, saya tambahkan sebuah data modul, dan saya tambahkan satu form lagi. Di data modul saya tambahkan Adobe Connection, Adobe Tabel, Adobe Connection, Adobe Query, dan data source. Jadi saya sudah punya satu buah data source, satu buah Adobe Query, dan satu buah Adobe Connection. Mula-mula koneksi kita buat. Kita buang lokasi foldernya. Kemudian login prompt-nya kita false-kan, aktif connected true. Adobe Query koneksinya menggunakan Adobe Connection 1. Query-nya saya isikan select bintang from mahasiswa. Oke, saya aktifkan. Data source 1 ngambil dari Adobe Query 1. Kemudian di form 1 saya tambahkan main menu. Menunya saya isikan file, exit kita isi programnya plus. Kemudian di sini tambahkan query, misalnya menunya data mahasiswa. Jadi kita mau query dari data mahasiswa. Query ini akan menampilkan di form 3. Jadi saya double klik, saya pakai use unit 3. Oke. Saya panggil sekarang form 3 titik sing mudah. Jadi kita panggil form 3 dari sini. Sekarang untuk unit 3 kita bisa isikan combo box. Kemudian saya pakai button. Ini button ini saya gunakan untuk memunculkan menu di combo box. Ya, kemudian datanya untuk bantuan saya akan tambahkan di big grid. Ini supaya kelihatan datanya ada apa saja. Nah, dari sini semua dia akan mengambil data dari data modul. Jadi saya pakai di sini use unit 2. Oke, jadi ini sudah terhubung ke data modul. Data source-nya sekarang saya ganti ke data modul 2, data source 1. Kemudian di button 1 saya isikan data modul 2 titik Adobe Query 1 titik field by name titik value. Nah, ini yang akan kita isikan ke combo box. Jadi combo, ini saya copy, saya cut dulu combo box 1 titik
items titik, ini saya paste tadi. Jadi perintahnya adalah combo box 1, itemsnya ditambahkan data yang diambil dari Ado Query 1, fieldnya name, kemudian data modul 1 titik Ado Query 1 titik next. Ya, saya tunjukkan dulu, jalankan. Kita panggil mahasiswa, combo box menunya masih kosong, kita klik buttonnya, dia nambahkan satu data, kemudian field recordnya di next. Setelah itu kita klik lagi buttonnya sebanyak 3 kali ya, supaya otomatis. Saya bisa tambahkan for n 1 sampai 3, bikin. Ini saya masukkan ke sini. Jadi ini akan diulang sebanyak 3 kali ya, tapi mula-mula pastikan data modul 2 Ado Query 1 titik first, jadi supaya ini datanya pas paling di awal. Jadi kalau buttonnya saya klik, nah ini akan muncul 3 buah menu baru. Supaya tidak keluar tulisan combo box lagi, item indeksnya saya jadikan 0, supaya pilihan pertama nanti akan muncul di paling depan. Jadi ini kalau saya klik, pilihan pertama yang muncul, dan pilihan berikutnya kita bisa pilih yang lain. Nah, jadi sebetulnya di unit 3 ini hanya sebagai bantuan saja tadi, memunculkan data yang kita pakai di sini. Nah, sekarang button 1 itu nggak lucu kalau program kita jalankan. Sebentar, menunya saya klik dulu, baru menunya muncul. Supaya bisa otomatis, ini ada yang namanya event. Kita pilih di form, kita klik di form, kita pilih di form, kita pilih event. Di event ada yang namanya on show. Ini on show. Caranya kita bisa double klik di sini atau jadi kalau form 3 show, jadi waktu kita panggil dari form 1, form 3 titik show modal. Jadi program di dalam bikin sampai ini akan dijalankan. Nah, program di sini saya copy, saya masukkan di sini. Ya, jadi waktu form 3-nya dipanggil, dia akan jalankan ini. Jadi di button kita sudah nggak perlu lagi program ini, kita bisa buang. Jadi kalau saya jalankan, begitu kita panggil, menunya sudah muncul. Jadi buttonnya nggak usah ditekan lagi. Ya, tapi coba perhatikan, kalau saya panggil, nah menunya sekarang jadi 6. Kalau saya panggil lagi, nah menunya tambah banyak jadi 9. Ya, ini terjadi karena mula-mula combo box 1 titik itemsnya harus kita clearkan dulu. Jadi fungsinya adalah mengosongkan menu yang ada di combo box 1, baru kita tambahkan sesuai sama isinya database. Jadi kalau kita buka sekarang, mahasiswa menunya ada 3. Kalau saya tutup, saya buka lagi,
menunya tetap 3, karena begitu dia dibuka dia akan dihapus dulu baru ditambahkan menunya. Ya, langkah pertama menampilkan menu sudah selesai. Sekarang untuk langkah yang berikutnya, dari tabel mahasiswa tadi ya, saya ingin membuat filter. Saya ingin membuat filter sesuai dengan menu yang ada di combo box. Jadi di sini akan kita munculkan di sini. Contohnya seperti ini. Button 1 saya klik. Saya tetap pakai data modul Ado Query 1, tetap kita gunakan Ado Query 1, atau mungkin kita gunakan Ado Query yang lain dulu. Jadi Ado Query saya taruh di sini. Koneksinya dia pakai data modul Ado Connection, terus query-nya, nah ini sekarang saya pakai data source-nya ini saya hubungkan ke Ado Query 1, ini saya hubungkannya ke data source 1. Jadi bukan yang di data modul tapi di sini. Ini hanya untuk uji coba, nanti kita hilangkan. Ya, sekarang langkah pertama saat kita membuat Ado Query itu adalah koneksi kita buat. Setelah koneksi kita buat, SQL-nya kita isi, baru langkah ketiga kita aktifkan. Jadi itu yang kita buat lewat program. Jadi Ado Query 1.sql.clear, ini dibersihkan dulu SQL-nya. Ado Query 1.sql.add, saya isikan select bintang from mahasiswa. Ya, jadi query-nya kita tambahkan Ado Query 1. Aktifnya saya jadikan true. Jadi kalau saya jalankan, ini tampil tabel mahasiswa. Kalau kita mau ganti yang lain, misalnya ganti nilai, maka yang tampil di sini adalah tabel nilai. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kalau saya tampilkan tabel nilai tapi hanya NIM yang kita pilih di sini saja yang tampil. Nah, itu bisa kita tambahkan di sini. Ya, jadi maksudnya ini Ado Query 1 SQL add select bintang ini where NIM sama dengan saya pakai petik 2 1918001 petik 2. Jadi gini, ini kalau kita tambahkan, jadi select ini ditambahkan ini, nanti yang terjadi adalah dua kalimat ini akan bersambung seperti ini. Nah, nilai where dia akan sambung, tapi kalau di sini saya kasih spasi, ini nanti sambungnya seperti ini. Jadi select bintang from nilai spasi where, seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan Ado Query SQL add, Ado Query SQL add sebanyak yang kita butuhkan, tapi hati-hati di sini harus kita beri spasi supaya nanti tidak menempel baris pertama sama baris berikutnya. Ya, kita lanjut ke sini. Kalau kita jalankan, kita masuk ke sini, button 1 diklik, hanya tabel NIM yang ke-1 yang muncul. Kalau ini kita ganti 2, hanya 2 yang muncul. Nah, tapi ini kita rubahnya lewat program tadi. Kita belum mengambil data dari combo box. Ya, supaya kita bisa ngambil data dari combo box,
kita bisa ganti di sini. Yang ini ya, kita tambahkan petik 1 plus combo box 1 titik teks plus petik. Jadi yang tadinya seperti ini, where name sama dengan ini diganti posisinya dengan combo box. Dari sini sampai sini itu adalah string. Jadi string tulisan where name sama dengan ini dan seterusnya. Kemudian yang di sini mau kita ganti dengan combo box 1. Jadi ini isinya combo box 1. Jadi ini saya kasih petik plus combo box 1 titik teks plus ini dibuang petik. Jadi ini. Jadi where name sama dengan petik 2 ditambah isinya combo box 1 titik teks ditambah tanda petik 2. Ya, jadi kalau seperti ini kita jalankan. Yang tampil 01, yang tampil 02, yang tampil 03. Ya. Nah, cuman kalau seperti ini kayaknya kurang menarik ya. Supaya lebih menarik, kita juga menggunakan event. Kita gunakan eventnya on change. Jadi nanti atau on click, boleh lah on change saja lah. On change kita double klik ya. Yang kita lakukan adalah button 1 titik klik. Jadi kita melakukan klik pada button 1 lewat aplikasi. Jadi kita nggak ngeklik pakai mouse tapi lewat aplikasi. Jadi setiap ada perubahan di combo box 1, maka button 1 sama perintah ini akan diklik. Jadi ini kalau saya ganti, nah ini saya ganti, ini saya ganti. Nah, orang akan bertanya, nah ini button 1 buat apa? Nah, caranya gini, button 1 kita tidak hilangkan dari program, tetapi di propertiesnya visible-nya kita false kan. Jadi dia nggak tampak lagi, tapi tetap ada. Ini, nah nggak kelihatan, tapi tetap ada. Ya, jadi untuk adu query dengan menggunakan filter, saya rasa cukup sekian. Terima kasih.